Nah, teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita di materi yang kedua, yaitu materi matematika, bagian materi bilangan dan pecahan. Oke, ini adalah aturan operasi pecahan. Ada penjumlahan dan pengurangan, perkalian, pembagian, dan pecahan campuran. Kita ke penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Jadi, apabila ada pecahan yang berbentuk seperti ini, A per B ditambah atau dikurang C per D, maka caranya adalah kita kali silang. A kali D ditambah atau dikurang B kali C, kemudian kita bagi dengan penyebut, yaitu B kali D. Paham ya? Nah, next kita ke perkalian. Perkalian itu tinggal kita kali langsung aja. Pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Seperti A kali C, B kali D. Kemudian pembagian. Contohnya A per B dibagi C per D. Nah, kalau pembagian itu kita kali. Tetapi yang keduanya kita harus balik. Di mana C itu menjadi penyebut dan D itu menjadi pembilang. Contohnya seperti ini nih. A kali D, B kali C. Jadi bilangan yang kedua itu kita balik angkanya. Kemudian yang ketiga, pecahan campuran. Pecahan campuran itu seperti A, B per C. Nah, caranya itu kita kali, A kita kali dengan penyebut, kemudian ditambah dengan pembilang. Ditambah dengan pembilang, di mana pembilangnya adalah B, kemudian kita bagi dengan penyebut, yaitu C. Nah, pecahan campuran ini adalah yang paling sering muncul. Nah, kita misalkan pecahan campuran ada kita bagi 29 dibagi 3. 9 29 dibagi 3 itu 3 kali berapa dapat 29? Tidak ada ya, berarti kita cari yang paling mendekati. Yang paling mendekati itu adalah 3 kali 9. 9 kali 3, 27. Ini sisa 2. Nah, ini adalah pecahan campuran. Kenapa? Karena pembagiannya tidak habis. Nah, kalau seperti ini, berarti caranya adalah 9, 9, kemudian 2 per 3. Caranya, jadi yang kali itu ada di samping. Ini. Perkaliannya itu ada di samping. Saya tulis di sini, kali itu samping. Kemudian, yang pembagiannya, yaitu 3, itu di bawah. Bawah. Kemudian, sisanya, yaitu 2, itu ada di atas. Jadi, kalinya di samping yaitu 9, kemudian untuk pembagiannya ada di bawah yaitu 3, dan sisanya yaitu 2, kita simpan di atas. Jadi begini cara penyimpanannya atau cara meletakkan pecahan campuran atau bilangan yang tidak habis dibagi. Oke, ini materi pertama, berarti kita lanjut ke pecahan dan persen. Nah, ini juga penting untuk diketahui karena biasanya dalam soal itu ada berbentuk persen, ada berbentuk pecahan. Jadi kita harus ketahui ini. Untuk memudahkan, kita ubah pecahan menjadi persen untuk memudahkan kita menjawab soal. Nah, di sini saya sudah sediakan, tinggal lihat saja pecahan yang diubah ke persen, seperti 1/2 itu sama dengan 50%, 2/2 itu sama dengan 100%, 3/2 sama dengan 150%, dan kita lihat sampai seterusnya. Nah, kita lihat di sini, 1/2 50%, 1/3 33,33%, 1/4 sama dengan 25%, berarti ini terus, angkanya terus menurun. Ini juga sama, intinya perhatikan saja. Nah, selain pecahan dari persen, itu juga yang paling penting adalah desimal. Karena biasanya juga soal itu kita diminta untuk mencari desimalnya. Atau biasa juga kita untuk memudahkan menjawab soal pecahan, kita bisa ubah ke desimal. Nah, kenapa saya tidak menunjukkan di sini? Karena
desimal itu gampang kita ketahui. Kalau kita sudah mengetahui persennya, maka desimalnya juga sudah pasti diketahui. Contohnya, kita ambil angka apa ya? Angka 2/3. Kita ambil angka 2/3. 2/3. Nah, 2/3 ini kan persennya adalah 66,67 66,67%. Berapa desimalnya? Desimalnya tinggal 66, sorry, 0,0,6667. Biasanya ini tak terhingga, tapi kita ambil 4 angka di belakang koma. Sebenarnya ini 6, 0,66666 dan tak terhingga. Jadi kita bulatkan menjadi 667. Kita ambil 4 angka di belakang koma. Nah, jadi apabila kita ingin mengubah persen ke desimal, tinggal seperti ini saja. Tinggal kita lihat angkanya dan kita ubah menjadi desimal. Contoh lainnya. Contoh lainnya kita ambil apa ya? 3/4. 3/4 ini persennya adalah, berarti desimalnya adalah 0,75. Contoh lainnya lagi. 5/8. 5/8, mana nih 5/8? Itu desimalnya 62,5%. Berarti desimalnya adalah mudah kan untuk mengubah persen ke desimal. Tinggal kita lihat angkanya terus kita ubah menjadi desimal. Nah, selanjutnya kita ke materi ketiga, yaitu aturan operasi hitung campuran. Aturan operasi hitung campuran. Nah, aturan operasi hitung campuran itu ada 4 step atau 4 tahap, di mana yang pertama kita harus operasikan bilangan yang dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita operasikan bilangan yang berpangkat. Kemudian setelah itu kita operasikan perkalian dan pembagian. Dan yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Apa sih maksudnya? Jadi biasanya dalam soal itu ada operasi hitung campuran di mana bentuk soalnya seperti ini. Apa ya, kita 2/1 ditambah 3/5 kemudian dikali 6/2, apalagi ya, dibagi 1/8, kemudian ditambah 7/2, 7/2 dikurang 6/5 dikali 2/2. Nah, ini adalah operasi hitung campuran. Nah, cara menghitungnya itu dimulai dari yang mana dulu nih? Yang pertama kita dulu, kemudian setelah itu bilangan berpangkat, setelah itu perkalian dan pembagian, dan setelah itu penjumlahan. Oke, kita ke perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Contohnya ada nih bilangan 10 dikali 5 dibagi, 10 kali 5 dibagi dengan 2. Mana nih yang harus didahulukan? Yang harus didahulukan adalah yang paling kiri terlebih dahulu, yaitu 10 kali 5. 10 kali 5, 50 dibagi 2 sama dengan 25. Contoh lainnya, 10 dibagi 2 dikali 5. Nah, kalau seperti ini, maka sama, kita dahulukan yang paling kiri terlebih dahulu. 10 bagi 2 itu sama dengan 5. 5 kali 5, 25. Jadi kita dahulukan yang paling kiri terlebih dahulu. Sama dengan penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, 8 ditambah 4 dikurang 2. Nah, ini ada penjumlahan, ada juga pengurangan. Berarti kita mulai dari yang paling kiri, yaitu 8 tambah 4, 12. 12 kurang 2 sama dengan 10. Kemudian, contoh lainnya, 6 dikurang 2 ditambah 4. Nah, sama, kita mulai dari yang paling kiri, yaitu 6 dikurang 2, 4. 4 tambah 4, 8. Kita ke contoh soal. Yang pertama, hasil dari 1/2 dikurang 1/3 dikali 2/3 ditambah 2/3 dikurang 1/2 dibagi 1/6. Nah, ini sangat panjang dan kita lihat operasi hitung campuran. Yang pertama itu dalam kurung, kemudian pangkat, perkalian dan pembagian, dan yang terakhir penjumlahan dan pengurangan.
Yang pertama adalah dalam kurung, kemudian bilangan perpangkat, setelah itu pembagian atau perkalian, dan yang terakhir adalah penjumlahan atau pengurangan. Berarti kalau seperti itu, kita dahulukan yang ini dulu nih, yang dalam kurung, yaitu 2 per 3 dikurang 1 per 2. 2 per 3 dikurang 1 per 2, ingat caranya tinggal kita kali silang. Kita kali silang 2 kali 2 dikurang 1 kali 3 dibagi dengan penyebut kali penyebut, yaitu 3 kali 2. Ini sama dengan 2 kali 2, 4, dikurang 1 kali 3, 3. Berarti 4 kurang 3, 1. 3 kali 2, 6. Berarti hasilnya adalah 1 per 6. Nah, setelah itu, selanjutnya kita operasikan yang ini, 1 per 6 dibagi 1 per 6. Kenapa? Karena ini masih dalam kurung. Jadi 1 per 6 dibagi 1 per 6, ingat caranya kita kali, kemudian bilangan yang keduanya kita balik. 1 kali 6 dibagi 6 kali 1. Ini sama dengan 6 per 6. 6 per 6 itu sama dengan 1. Berarti ini hasilnya sama dengan 1. Nah, tersisa angka 1/2 dikurang 1/3 dikali 2 per 3. Nah, selanjutnya kita, karena tidak ada bilangan perpangkat, berarti kita lanjut ke pembagian atau perkalian. Di sini ada perkalian, berarti kita dahulukan perkalian ya. 1 per 3 dikali 2 per 3 sama dengan, ini tinggal kita kali, 1 kali 2, 2, 3 kali 3, 9. Berarti ini hasilnya 2 per 9. Nah, jadi tersisa angka 1 per 2 dikurang 2 per 9 ditambah 1. Nah, ini semua kita mau samakan penyebutnya. Kita ke bilangan ini dulu. 2 dan 9. Kira-kira penyebutnya yang sama itu apa ya? 18. Jadi kita samakan penyebutnya ke 18. Nah, karena ingin kita samakan penyebutnya menjadi 18, berarti kita kali. 2 kali berapa dapat ke 18? 2 kali 9. 2 kali 9, 18. Nah, kalau penyebutnya dikali 9, maka pembilangnya juga harus dikali 9. Berarti 1 kali 9 dikurang 9 kali berapa dapat 18? 9 kali 2. 9 kali 2 itu 18. Nah, kalau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. Berarti 2 kali 2, 4. Nah, ini yang satu, bagaimana? Yang satunya kita ubah menjadi 18 per 18. Kenapa? Supaya penyebutnya sama. Nah, 18 per 18 itu kan sama artinya dengan 1. Jadi untuk memudahkan, kita ubah juga penyebutnya menjadi 18 tanpa mengubah nilai aslinya. Karena 18 per 18 itu sama saja dengan 1. Nah, tinggal kita operasikan. Karena penyebutnya sudah sama, jadi tinggal kita langsung operasikan saja. 9 dikurang 4 ditambah 18 itu sama dengan 23, penyebutnya 18. Berarti hasil dari bilangan yang sangat panjang ini adalah opsi yang E, yaitu 23 per 18. Next, kita ke soal nomor 2. Hasil dari 90% ditambah 0,02 kali 30 ditambah 0,9 adalah. Oke, berarti kita operasikan yang dalam kurung terlebih dahulu. Tapi kita ubah juga nih persen menjadi desimal. Kenapa? Karena semua di sini desimal. Jadi untuk memudahkan, kita ubah persen ke desimal. Nah, sama tadi caranya, tinggal kita ini 0,9. Kenapa? Karena persennya adalah 90%. Kalau kita ingin ubah menjadi desimal, tinggal kita ubah yang mana 0,09. Kita operasikan yang dalam kurung terlebih dahulu. 0,2 dikali 30 itu sama dengan 0,6 ya. Ya, 0,6. 3 kali 2, 6. Berarti 0,9 ditambah 0,6 ditambah 0,9. Nah, ini semuanya sudah sama bentuknya. Jadi tinggal kita tambah. 0,9 ditambah 0,9 itu sama dengan 1,8. 1,8 ditambah 0,6 itu 2,4. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang B.
Next, yang ketiga, hasil dari 0,5 ditambah 0,9 kali 0,3 ditambah 0,7 adalah, nah sama kita operasikan yang dalam kurung terlebih dahulu. 0,9 kali 0,3 itu 9 kali 3, 27, berarti 0,27. Tinggal kita tambah 0,5 ditambah 0,27 ditambah 0,7. Ini 0,5 tambah 0,7 itu kan sama dengan 1,2. 1,2 ditambah 0,27 itu sama dengan 1,47. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang A. Next, yang keempat. Hasil dari 12 ditambah 8 dikurang 10 dibagi 5 kali 2 ditambah 1 kali 4 dikurang 5. Wow, ini sungguh sangat banyak. Yang pertama, kita operasikan terlebih dahulu adalah karena tidak ada dalam kurung, tidak ada juga bilangan berpangkat, berarti yang pertama kita operasikan adalah pembagian atau perkalian. Nah, ini nih, ada pembagian dan perkalian. Kita operasikan dari yang kiri terlebih dahulu. 10 bagi 5 itu 2. 2 kali 2, 4. Berarti ini hasilnya 4. Jadi tersisa 12 ditambah 8 dikurang 4 ditambah 1 dikali 4 dikurang 5. Di sini masih ada perkalian, berarti ini 4. Kemudian setelah itu semuanya adalah penjumlahan dan pengurangan. Berarti langsung kita operasikan 12 tambah 8 dikurang 4 ditambah 4 dikurang 5. 12 tambah 8 itu 20. 20 kurang 4, 16. 16 dikurang 4 itu 16 ditambah 4 itu 20. 20 kurang 5 sama dengan 15. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Next, yang kelima. Jika A menyatakan bilangan 33 1/3% dari 18 dan B menyatakan 1/3 dari 19, maka A caranya adalah kita kali dulu dengan penyebut, kemudian kita jumlahkan dengan pembilang. 33 kali 3 sama dengan 99. 99 ditambah 1 sama dengan 100 per penyebut. Penyebutnya adalah 3. Nah, ini kita kali dengan 1/100 karena menyatakan persentase. Kemudian setelah itu dikali. Nah, ingat dari itu sama dengan dikali. Dikali 18. Ini sama dengan, kita lanjut yang B terlebih dahulu. B sama dengan 1/3 dikali 19. Nah, bisa kita lihat, kita gunakan the power of coret-coret. 100, 100 dibagi, habis, ini juga dibagi. Jadi tersisa 1 kali 18 sama dengan 18, dan B-nya 1 kali 19 sama dengan 19. Ingat, A 18 dan B 19. Nah, tinggal kita lihat, berarti A-nya lebih kecil daripada B atau B lebih besar daripada A. Tinggal kita lihat nih mana nih. A lebih kecil daripada B. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang A.